Halo teman-teman, aku Yola. Hari ini aku bakal menceritakan salah satu tokoh besar dari brand ternama yang sangat-sangat kita kenal. Siapa sih? Langsung aja. Brand yang aku bakal bahas kali ini adalah Apple. Jelas dong, siapa sih yang nggak tahu brand Apple? Salah satu elektronik terbesar yang kita punya sekarang selain Android, ya kan? Jadi siapa sih tokoh di balik Apple tersebut? Terus gimana? Kok bisa jadi setenar itu? Nah, tokoh di baliknya adalah beliau. Beliau bernama Steve Paul Jobs atau biasanya kita kenal dengan Steve Jobs. Steve Jobs dulu lahir pada tahun 1955, 24 Februari di California, Amerika Serikat. Nah, gimana sih beliau menjalani hidupnya sebelum menjadi salah satu tokoh besar saat ini? Jadi beliau dulu hanya seorang siswa dari SMA Homestay. Kemudian ia katanya sering bekerja di salah satu perusahaan yaitu Hewlett Packard Company. Kemudian setelah lulus, akhirnya ia dengan resmi bekerja paruh waktu di perusahaan tersebut. Setelah lulus dari SMA Homestay, Steve Jobs memutuskan untuk melanjutkan bidang studinya nih ke salah satu universitas yakni Reed College di jurusan kaligrafi. Namun, ia merasa passionnya kurang cocok dan pengen pindah nih ke teknik, dan akhirnya dia di drop out dari jurusan tersebut. Namun beliau tidak merasa membuang-buang waktu di jurusan tersebut dan malah bilang, ini kalau misalnya dulu gue kagak di drop out dari itu perkuliahan, mungkin Mac yang sekarang gak bakal punya font-font proporsional. Begitu katanya. Jadi sebenarnya awal mula dari terbentuknya si Apple sendiri adalah pertemuan dari Steve Jobs dan Steve Wozniak, salah satu teman SMA-nya dulu. Mereka itu sempat akhirnya bekerja bareng di salah satu perusahaan, yakni perusahaan Atari, yaitu perusahaan komputer. Terus mereka memiliki jabatan sebagai pembuat video gamenya. Steve Jobs bekerja di perusahaan Atari tersebut, motivasinya sih untuk mendanai kegiatan spiritual beliau ke India kelak. Nah, setelah uangnya terkumpul, beliau benar-benar terbang ke India dan bertemu dengan Daniel Kopke yang kelak akan menjadi pegawai pertama Apple yang direkrut oleh Steve Jobs. Nah, untuk pendirian perusahaan Apple sendiri itu dilakukan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Hal ini diawali dengan salah satu produk mereka, yakni Apple pertama. Yang lucunya, produk tersebut dibuat di garasi rumahnya Steve Jobs bersamaan dengan Steve Wozniak. Kemudian berkembang lagi nih dari Apple 1 ke Apple 2, yakni pada tahun 1977. Nah, di Apple kedua ini nama Apple semakin tinggi, kemudian tahun 1980 Apple Computer terus mencatatkan namanya di bursa efek, di pasaran, di masyarakat. Nah, tahun itu juga Apple mengeluarkan Apple 3. Namun, ketenarannya tidak seperti Apple 1 dan Apple 2. Seiring makin besarnya ketenaran Apple, akhirnya Steve Jobs mencari lagi nih partner untuk diajak bergabung ke Apple Computer. Nah, pada tahun 1983, Jobs menggaet salah satu orang dari perusahaan Pepsi Cola, yakni George Cooley, sambil ngomong kayak, lu mau tetap bikin tuh si Pepsi Cola atau mau mengubah dunia sama gue? Nah, pada tahun itu juga Steve Jobs akhirnya mengeluarkan Apple terbaru, yakni Apple Lisa, namun ketenarannya juga tidak bisa menandingi Apple 1 dan Apple 2. Kegagalan Apple Lisa terus membuat Steve Jobs berinovasi dan akhirnya tahun 1984 beliau juga memperkenalkan salah satu brand barunya, yaitu Macintosh, yaitu komputer pertama yang mengadakan fitur antarmuka pengguna grafis. Nah, pada masa depan, pada masa kini contohnya, Macintosh lebih dikenal sebagai Mac. Namun karena keberhasilan Macintosh di pasaran nih, jadinya Apple II mengalami penelantaran dan lebih mengembangkan si Mac tersebut yang bertahan hingga saat ini. Percaya nggak percaya, Steve Jobs pernah dipecat dari Apple. Kok bisa? Padahal dia yang buat dari nol si Apple tersebut. Hal ini dikarenakan beliau memiliki temperamen yang tinggi dan juga kekeras kepalaan yang amat sangat. Nah, kekeras kepalaan inilah yang membuat Apple terkadang
melewatkan kesempatan emas untuk menjadi brand yang lebih besar. Akhirnya, si Josh Cooley yang tadi sempat direkrut oleh beliau, mengeluarkan beliau dan melepas jabatannya dari Apple. Setelah dikeluarkan dari Apple, perusahaannya sendiri, dia tidak merasa kecil hati, namun akhirnya membuat perusahaan baru yang dinamai dengan Next. Salah satu perusahaan yang modelnya seperti Apple Lisa. Nah, tapi brand tersebut tidak seterkenal Apple dan hanya terkenal di kalangan riset sains. Padahal katanya cukup bagus. Kemudian tahun 1996, Steve Jobs kembali ke Apple karena perusahaannya Next diakuisisi oleh Apple setelah minggatnya si Gil Amelio. Nah, pembelian Next ini yang mencetuskan banyak nih fitur-fitur dari Next yang diadopsi ke Apple sekarang. Nah, ada fakta unik lagi mengenai Steve Jobs. Nah, dulu saat Apple Computer masih merintis, masih berkembang, dulu gaji beliau di Apple Computer hanya 1 US dollar atau dirupiahin sekitar 12-14 ribu lah ya buat sekarang. Hingga nih, Steve Jobs dulu sempat dinobatkan sebagai pemilik perusahaan termiskin. Namun, akhirnya semenjak berjalannya waktu, Apple semakin besar, gajinya saat itu mencapai 219 juta US dollar. Wow. Selain sebagai inovator, Steve Jobs juga membesarkan Apple dengan teknik marketingnya yang bisa meyakinkan orang lain bahwa produknya akan semakin besar. Dan benar saja, kita lihat sekarang, kita bisa menemukan pengguna iPhone dan Apple Mac di mana-mana. Betul? Setelah keberhasilannya di Apple dan juga Next, akhirnya Steve Jobs mencoba peruntungan baru nih. Akhirnya dia membuka perusahaan baru di bidang perfilman yang saat ini masih ada dan cukup terkenal. Salah satunya adalah Toy Story. Ya, betul, adalah perusahaan Pixar. Namun pada tanggal 25 Agustus 2011, Steve Jobs mengundurkan diri dari posisinya di Pixar Studio dan juga dari Apple, hal ini karena masalah kesehatannya. Masalah kesehatan yang aku maksud barusan sehingga beliau memutuskan untuk berhenti dari jabatannya saat itu adalah karena beliau menderita kanker pankreas. Sehingga pada tanggal 5 Oktober, tepatnya pada saat beliau berusia 56 tahun, akhirnya beliau menutup usia setelah memberikan posisi CEO tim Apple-nya kepada Tim Cook. Nah, segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.